Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah salah satu JF yang paling diminati ASN di Indonesia. Dan tahukah kawan LAN bahwa hampir setiap kebijakan strategis yang berdampak besar di masyarakat lahir dari proses analisis yang mendalam. Nah, kali ini obrolan omongin birokrasi ala-lan akan mengangkat tema eksistensi JFAK dalam kebijakan publik. Dan saya pun tidak sendiri, saya ditemani analis kebijakan ahli muda Bang Pardamaian Panjaitan, dan kita berdua nanti akan bertanya-tanya langsung pada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Bapak Yogi Suwarno, SIP, MA, PhD. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Pagi, Jeng sama Apa Bang kabar? Dami. Kabar baik. Baik, luar biasa. Bisa langsung saja, Bang Damai? Baik, kita langsung aja ya. Iya. Matias ya. Kita santai aja Bang. Oke, baik. Pak Yogi, kalau kita lihat kan saat ini ya, apalagi di media sosial juga banyak sekali teman-teman akan nih, makin banyak jumlahnya. Jadi banyak banget harapan dari masyarakat gitu Pak Yogi, bahwa teman-teman akan ini punya sumbangsi buat peningkatan kualitas kebijakan di Indonesia gitu. Menurut Pak Yogi gimana nih Lan menyikapi hal ini? Ya, pertama tentu dengan meningkatnya jumlah pemangku analis kebijakan ini sebuah kabar baik ya Bang Damai Jeng Tias, karena bagaimanapun semakin banyak ASN yang berminat untuk memangku jabatan fungsional analis kebijakan, tentu kita berharap bisa memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas kebijakan. Tapi memang kita juga perlu menguji dan mengkritisi jumlah tersebut. Khususnya ini menjadi PR bagi pengembangan kompetensi dari para pemangku JF ini agar bisa menjalankan fungsinya. Sehingga sesuai dengan harapan untuk meningkatkan kualitas kebijakan di sektor atau instansinya masing-masing. Oke. Jadi bukan cuma banyak, tapi juga berkualitas gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Kita jangan hanya melihat jumlah ya, dari sisi kuantitas saja, justru yang harus kita dorong adalah bagaimana kualitas dari JF itu menjadi mumpuni atau memadai untuk mendorong kualitas kebijakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu bagaimana kompetensi yang ideal yang harus dimiliki seorang pengampu analis kebijakan, Pak? Ya, ini pertanyaan menarik sebenarnya, karena kalau bicara kompetensi tentu sesuatu yang tidak hadir tiba-tiba. Jadi butuh proses, butuh sistem yang bisa memastikan bahwa kompetensi analis kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kalau merujuk pada Permen Jabatan Fungsional yang disebut dengan kompetensi itu ada 3. Ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Dalam Perlan Standar Kompetensi juga dijelaskan kompetensi analis kebijakan itu terdiri dari kemampuan politis dan kemampuan analisis. Ini sebenarnya jantungnya dari kompetensi analis kebijakan. Pertama, misalnya kalau seorang analis kebijakan, dia harus bisa menyelenggarakan fungsi-fungsi analisis kebijakan. Dia memproduksi, menghasilkan saran kebijakan yang nantinya menjadi input dari proses kebijakan. Sementara kompetensi atau kemampuan politis itu lebih kepada kemampuan dia mendelivery saran-saran atau pesan-pesan kebijakan tersebut ke pimpinan atau para pembuat kebijakan, atau juga malah fungsi edukasi kepada publik agar mereka juga memiliki awareness terhadap isu-isu kebijakan di sektornya masing-masing. Masih berkaitan sih Pak dengan pertanyaan nomor 1 yang tadi Matias. Jadi karena jumlah analis kebijakan makin banyak, tentunya uji kompetensi Pak maksudnya, ini makin membludak gitu Pak. Jadi bagaimana sih terobosan yang dilakukan oleh LAN nih sebagai instansi pembina untuk menyikapi lonjakan jumlah uji kompetensi ini juga? Ini juga satu hot issue ya.
mungkin publik juga memahami ini, permintaan terhadap uji kompetensi ini cukup tinggi atau sangat tinggi. Bahkan tercatat di 2024 saja hampir 2000 penyelenggaraan uji kompetensi. Dan ini tentu kita harus menyeimbangkan dengan kapasitas penyelenggaraan uji kompetensi tersebut. Nah, uji kompetensi ini memang dimandatkan oleh Permenpan Jabatan Fungsional Permenpan 1 2024. Jadi setiap pemangku jabatan fungsional dan juga termasuk AK, ketika dia akan naik jenjang itu harus mengikuti uji kompetensi. Atau misalnya dari jabatan-jabatan tertentu di luar JFAK ingin masuk ke JFAK juga melalui proses uji kompetensi namanya. Nah, uji kompetensi ini menjadi hak bagi para pemangku JF untuk mendapatkannya kalau waktunya sudah tiba. Nah, di 2024 sudah lahir beberapa peraturan kebijakan terkait bagaimana penyelenggaraan uji kompetensi. Misalnya mandat untuk penyelenggaraan uji kompetensi yang bisa didelegasikan ke instansi di mana tempat JFAK itu bernaung. Jadi tidak melulu diselenggarakan oleh instansi pembina. Nah, peraturan lainnya sudah turun di 2024 tentang akreditasi tim instansi untuk penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya akreditasi uji kompetensi ini bisa memperbanyak titik-titik penyelenggaraan uji kompetensi sehingga tidak terjadi lagi bottlenecking ya untuk penyelenggaraan ekonomi. Baik. Teman-teman instansi daerah bisa melakukan uji kompetensi, tapi kan pasti perlu akreditasi juga Pak ya nantinya ya? Ya, untuk tim penyelenggaranya perlu mengikuti akreditasi dulu. Yes, oke. Selama itu belum dilakukan akreditasi, maka penyelenggaraannya masih di instansi pembina. Masih di instansi. Baik. Mungkin persiapan yang harus dilakukan itu apa Pak agar berhasil dalam uji kompetensi tersebut? Ya, ini juga menarik ya, khususnya untuk JFAK ya, atau teman-teman ASN yang berminat untuk masuk menjadi JFAK, apa sih yang harus disiapkan? Tips and triknya. Tipsnya ya, tips and tricksnya. Pertama tentu kita harus melihat bahwa tugas dari seorang JFAK itu, kalau dalam Permenpan 18 2024 sesuai dengan Permenpan JFAK yang terbaru, itu lingkupnya ada dua, yaitu satu analisis dan advokasi. Jadi teman-teman ASN maupun teman-teman JFAK yang akan mengikuti uji kompetensi, siapkan pertama adalah kemampuan analisisnya, kedua kemampuan advokasinya, dan itu dibuktikan dengan portofolio pengalaman empirik teman-teman sekalian yang terlibat dalam proses kebijakan di instansinya masing-masing. Jadi jangan khawatir selama teman-teman ASN maupun JFAK dilibatkan dalam setiap proses kebijakan di instansinya masing-masing, maka itu akan menjadi portofolio teman-teman untuk mengikuti uji kompetensi. Di samping itu juga tentu ada persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi ya, misalnya angka kreditnya, terus sertifikat pelatihannya dan lain-lain, kualifikasi pendidikan dan seterusnya. Itu ada yang bisa dicek ya. Tapi saya kira kalau tipsnya pertama tidur yang cukup ya kalau mau uji kompetensi. Baik. Karena uji kompetensi itu bukan proses uji kognitif, tapi lebih ke empiriknya. Apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita praktekkan, itu yang kemudian menjadi potret dari seorang JFAK atau calon JFAK. Baik. Baik. Ini mungkin agak ganti topik lagi nih Pak. Kan lagi hype banget nih Pak soal indeks kualitas kebijakan. Mungkin banyak sobat obrolan atau teman-teman Bapak Ibu Mas Mbak yang nonton juga nih yang belum tahu sebenarnya IKK itu apa sih fungsinya, kenapa sih dilakukan IKK, kenapa melakukan IKK setiap 2 tahun sekali nih. Kalau nggak salah tahun ini Pak ya? Tahun ini ada pengukuran juga. Baik. Jadi IKK ini atau indeks kualitas kebijakan ini salah satu indeks untuk mengukur capaian MESO dari reformasi birokrasi ya. Dan ini sudah dilakukan sejak tahun 2021, kemudian yang kedua di 2023 dan sekarang di 2025 ya.
Tentu di antara tahun itu juga ada pengukuran yang sifatnya lebih ke voluntary, artinya beberapa teman-teman di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengusulkan untuk pengukuran IKK di tahun-tahun genap tadi. Nah, kenapa indeks kualitas kebijakan ini diukur atau diselenggarakan? Tentu pertama karena mengikuti mandat Permenpan ya, Roadmap Reformasi Birokrasi, yang sebetulnya Permenpan terakhir itu berakhir di 2024. Nah, di 2025 kita akan merujuk pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2029 ya. Bicara tentang salah satu sasaran RB nomor 5, yaitu penguatan evidence based policy making, yang dengan instrumennya adalah indeks kualitas kebijakan. Nah, kebetulan lembaga administrasi negara adalah lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan penyelenggaraan pengukuran ini. Gitu. PR-nya banyak sebetulnya. PR-nya banyak. Oke. Nah, yang menjadi tolak ukur kebijakan publik sendiri yang baik dan berkualitas itu apa aja, Pak? Ya, ini kalau ini agak dalam nih pertanyaannya nih. Jadi saya kembalikan dulu ke IKK ya. Jadi IKK itu adalah instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola kebijakan. Jadi kalau IKK bicara kualitas kebijakan secara keseluruhan, maka pengukurannya itu berbasis dari tata kelola. Apa yang dimaksud dengan tata kelola? Misalnya ketika kita bicara pada saat agenda setting, apakah persoalan atau isu kebijakan yang diangkat itu sudah mencerminkan persoalan yang ada di sektor atau di lapangan. Ini perlu kehati-hatian bagaimana sektor bisa mengidentifikasi masalah atau persoalan kebijakan itu terkonfirmasi. Jadi jangan asumsinya bahwa semua yang ada di Jakarta itu tahu persoalan atau isu kebijakan. Justru dari mulai dia mengidentifikasi persoalan, dia harus sudah bisa memastikan bahwa itu betul-betul terjadi di lapangan. Kemudian ketika proses formulasi kebijakan, sampai kemudian implementasi, bahkan evaluasi. Di sini butuh sistem, butuh infrastruktur, dan butuh analis kebijakan. Saat ini mungkin tidak semua para analis kebijakan terlibat dalam proses-proses tersebut. Tapi tentu ke depan kita ingin mendorong bahwa para analis kebijakan ini menjadi profesi yang aktif dalam pengukuran kualitas kebijakan ini. Sehingga kalau misalnya daerah nih atau pemerintah pusat, bagaimana cara meningkatkan kualitas kebijakan? Mari kita tradisikan praktek-praktek kebijakan yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kebijakan yang sifatnya misalnya hanya reaktif, sesaat. Mungkin beberapa kebijakan butuh ya karakteristik yang reaktif atau responsif. Tapi bicara kebijakan dalam situasi normal, dalam kondisi di mana kita bisa lebih prudent, lebih teliti dalam mengangkat isu kebijakan, maka disitulah tata kelola kebijakan diuji agar bisa menghasilkan kebijakan yang jauh lebih berkualitas. Gitu. Baik. Sebenarnya masih terkait IKK sih Pak, karena banyak sekali nih teman-teman yang bertanya di media sosial soal IKK ini. Boleh di-spill nggak Pak dikit ke teman-teman yang menonton gitu, pengukuran IKK dari tahun ke tahun tuh progresnya seperti apa sih, berapa banyak instansi yang sudah baik kualitas kebijakannya dan seterusnya gitu Pak. Tipis-tipis saja Pak. Iya, tipis ya. Nanti saya kira ada link untuk data resminya, tapi saya kira secara umum potret partisipasi pengukuran IKK ini masih rendah. Itu harus kita akui. Jadi pengukuran IKK dilakukan di tingkat pusat itu sudah cukup tinggi, bahkan mencapai angka 80-an%, hampir 90%. Kok masih ada 10% gitu ya. Jadi memang ada instansi di tingkat pusat yang dalam tanda petik tidak cukup eligible untuk dilanjutkan karena persoalan mungkin kerahasiaan, mungkin karakteristik khusus yang tidak bisa diekspos ke publik. Sementara di daerah justru potret partisipasinya masih rendah, masih di bawah 50%. Mungkin provinsi sudah 50%, tapi daerah itu masih di bawah 50%. Dan ini tentu PR bersama, kita perlu mendorong agar kementerian, lembaga, dan khususnya pemerintah daerah
itu bersama-sama melakukan pengukuran ini. Bukan untuk mendapatkan skornya. Kalau skor itu bonus sebetulnya. Yang penting itu adalah kita mentradisikan praktek-praktek kebijakan yang lebih baik. Kami bicara tata kelola. Misalnya jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu adalah kebijakan-kebijakan yang hanya menampung nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan kecil dari kelompok-kelompok tertentu. Justru kebijakan ini ownership-nya ada di publik. Kalau publik punya persoalan, punya isu, punya masalah yang harus diselesaikan, kebijakan adalah instrumennya. Nah, itu yang diharapkan ya dari penyelenggaraan pengukuran ini agar praktek-praktek kebijakan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak juga menyebutkan kalau kedepannya mendorong AK menjadi aktif untuk mengukur kualitas kebijakan, Pak. Nah, kira-kira di seluruh instansi ini sudah ada pengukuran IKK apa belum? Maksudnya minimal-minimal aja gitu, Pak? Ya, ini memang satu PR lagi terkait bagaimana memastikan keterlibatan para analis kebijakan ya di pengukuran IKK. Sebetulnya analis kebijakan ini bukan syarat dalam pengukuran IKK, tapi melibatkan analis kebijakan dalam pengukuran IKK itu menunjukkan keberfungsian dari profesi ini atau jabatan ini. Banyak yang bertanya, kalau kita kembali ke pertanyaan pertama tadi ya, kok banyak sih analis kebijakan itu? Nggak ada persoalan, karena setiap instansi pemerintah itu pasti penyelenggara kebijakan. Tidak ada unit kerja atau instansi di pusat maupun di daerah yang tidak menyelenggarakan kebijakan. Baik dia hanya di sisi formulasinya atau di tahapan awal dari proses kebijakan, atau dia lebih dominan di implementasinya, atau dia ada di fungsi misalnya evaluasinya misalnya. Semua itu memerlukan profesi atau jabatan AK yang bisa memahami itu. Jadi analis kebijakan misalnya di kementerian tertentu, maka dia harus bisa memastikan kualitas kebijakan di sektornya oleh yang bersangkutan. Kementerian tertentu misalnya, sebutlah perindustrian. Siapa yang bisa memahami atau menguasai isu-isu kebijakan di bidang perindustrian? Analis kebijakan yang bisa menjawab. Siapa yang bisa menjelaskan, memberikan catatan atau saran kebijakan terkait peningkatan kualitas pendidikan? Ya para analis kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan, di Dinas Pendidikan, ya, di OPD terkait dan seterusnya. Siapa yang bisa kemudian mendorong kualitas kebijakan di isu-isu sosial? Ya teman-teman di kementerian terkait atau di dinas terkait. Mereka itu kalau terlibat dalam proses kebijakan dan juga dilibatkan dalam proses pengukuran IKK, maka tentu akan mendorong konfirmasi ya kualitas kebijakan yang lebih baik. Jadi kehadiran JFAK yang banyak dan tersebar di semua sektor, di semua perangkat daerah, sebetulnya ini adalah modal penting buat kita agar sama-sama nih sektor ini, OPD ini bergerak bersama awareness-nya terhadap peningkatan kualitas kebijakan tadi. Gitu. Siap. Seperti itu ya, tadi JFAK itu, kehadiran JFAK adalah modal penting dari setiap instansi itu sendiri ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Dari Bang Dawe ada lagi? Sepertinya sudah. Oh gitu. Ya. Sangat cepat ya. Tidak terasa ya? Tidak terasa ya Pak. Oh ya. Mungkin catatan terakhir ya terkait pembinaan jabatan fungsional khususnya JFAK. Kita perlu awareness bersama, tidak hanya para JFAK-nya, tetapi juga para atasan langsung yang menjadi pimpinan dari JFAK. Karena bagaimanapun keberlangsungan profesi dan karir JFAK ini juga melibatkan variabel pimpinan di situ. Kalau pimpinannya menugaskan JFAK di tugas-tugas di luar ke JFAK-an, nah itu akan jadi persoalan. Kita butuh awareness agar kita sama-sama mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi JFAK ini sesuai dengan tugas dari Japungnya, gitu ya.
ternyata saya ada lagi Pak ini, baru Oke. kepikiran. Oh, Ini kan gitu. ternyata ada SOTK baru Bapak. Oh iya Nah ya. itu pandangan Bapak sebagai kepala pusat ini gimana Pak? Ya, Nanti JFAK-nya ini Pak. betul. Ini SOTK baru ini sebuah keniscayaan ya, perlahannya sudah keluar, dan ke depan di SOTK baru JFAK ini akan bergabung dengan JF lainnya ya, binaan LAN dalam satu direktorat. Nah, tentu kita sebagai instansi pembina secara fungsi tetap harus memastikan ya jalannya pembinaan jabatan fungsional ini. Tidak hanya JFAK, tapi juga WI dan analis Bangkom. Khusus JFAK karena memang dari sisi jumlah cukup banyak, kalau tidak dibilang sangat banyak, maka kita perlu instrumen dan tangan yang kuat gitu ya untuk memastikan pembinaan ini berjalan. Dan karena sebagian besar delegasi evaluasi kinerja sudah dilakukan oleh atasan JFAK, maka kita harus membangun awareness bersama para pimpinan ini bahwa saya nih punya JFAK nih, apa yang harus saya lakukan dengan JFAK ini, apa yang bisa dimaksimalkan dari kehadiran seorang JFAK. Terlepas dari bagaimana metode mereka direkrut, misalnya dulu masih ada diskusi, oh ini kan penyetaraan, ini karir dan seterusnya. Begitu kita menjadi seorang JF, mekanisme apapun ya fungsinya sama. Jadi tetap menyelenggarakan fungsi analisis dan advokasi. Nah, sekarang kita ingin memastikan bahwa atasan itu memberikan tugas yang relevan dengan ruang lingkup tadi. Nah, tentu harapannya nanti direktorat baru bisa memaksimalkan dan menyelenggarakan fungsi pembinaan JF ini dengan jangkauan yang lebih luas atau maksimal ya. Kita ada sinergi, ada penyeragaman metode pembinaan, karir dan seterusnya, standar kompetensi sampai evaluasi. Semoga dengan penyederhanaan ini bisa lebih mendukung ya pengembangan karir JF di seluruh negeri ini ya, di seluruh instansi di pusat dan daerah ini. Di SOTK baru nanti masuknya di direktorat apa itu Pak? Ya, sesuai dengan Biar kawan LAN juga udah pada tahu juga. betul. Rujukan kita kan di Undang-Undang 20 ya, Iya. ASN, jadi ada jabatan fungsional ini merujuk pada tugas dan fungsinya LAN. Jadi JF-nya ini dirumpunkan dengan nama Jabatan Fungsional di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran ASN. Jadi ini istilah baru, tapi kita ingin kampanyekan sebagai ke publik ya. Jabatan Fungsional di Bidang Peningkatan kapasitas dan pembelajaran ASN ini terdiri atas JF Widya Iswara, JF Analis Bangkom, dan JF Analis Kebijakan. Nah, direktoratnya itu namanya Direktorat Pembinaan JF di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran ASN. Agak panjang. Panjang. Belum dipikirkan, singkatannya nanti dipikirkan. Singkatannya nanti Bang Dame mencari yang fancy ya. PR ya Bang Damai ya. Buat mikir Agak berat ya, singkatan ini. pusaka ya. Iya, dari pusaka jadi tadi apa tadi Bang Damai? Iya, itu ya. Oh iya itu. Ada bisa dilihat di webnya LAN juga Baik, ya. ya, betul. Ya. Baik. Baik Pak, terima kasih Terima kasih, sudah Pak Yogi. menjadi narasumber. Jadi kuncinya tadi ya harus ada awareness antara JFAK dan pimpinan itu sendiri. Jadi harus sinkronisasi juga ya Pak ya. Betul. Gitu. Baik, terima kasih. Udah Bang Damai? Sudah. Mau ada lagi? Sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Yogi Terima kasih, telah Pak Yogi. meluangkan Thank you, Pak. waktunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga Bang Damai. Thank you, makasih Mbak Dian. Ya, saya tidak kerasa ya sudah sampai selesai pertanyaan kita ya Bang Damai Iya, ya. betul. Sebenarnya masih mau nambah lagi ya, cuman
Bang Davi mikir ini aja, singkatan dulu. Mungkin bisa komen nanti kalau mau kedua ya. Oh, oke. Part 2. Atau kalau ada usulan singkatan boleh. Oh, iya, singkatan. benar juga, ya, Tadi benar. Pak bisa diulang tadi Pak. Waduh. Direktorat Pembinaan Jabatan fungsional di bidang peningkatan Di bidang kapasitas kapasitas. dan pembelajaran ASN. Oke, panjang. Panjang. Saya juga PR buat ngapanya Bang susah. Damai. Baik. Baik, terima kasih. Baik kawan LAN, di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah, analis kebijakan menjadi garda depan dalam menciptakan solusi yang inovatif dan tepat sasaran. Eksistensi para JFAK ini adalah kunci untuk membangun kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Salam analis kebijakan.